Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Zaskia Yusuf dan teman saya Indah Nurul Izzah. Kami dari program studi pendidikan biologi jurusan biologi FMIPA UNM. Di sini kami mendapat tugas dari salah satu mata kuliah kami yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang menugaskan kami untuk mewawancarai seseorang untuk meminta pendapat. Di sini kami mengangkat tema identitas kewargaan era pasca modern dengan salah satu permasalahannya yaitu tentang kapitalisme. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai dan meluangkan waktunya sebentar, Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dimulai wawancaranya. Baik, terima kasih Pak. Sesuai dengan permasalahan yang kami angkat, apakah Bapak menganggap masalah kapitalisme ini penting? Mengapa? Terima kasih. Menurut pandangan saya tentang kapitalisme dalam permasalahan kita sendiri, kalau bertanya apakah masalah kapitalisme ini penting, ya sangat penting. Sebab kapitalisme itu sendiri adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Mungkin itu pendapat saya sendiri. Apakah menurut Bapak masalah kapitalisme ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain? Mengapa? Ya, jelas sekali kalau soal kapitalisme ini ya sangat penting, baik itu warga, artinya rata-rata pedagang atau apa saja, bahkan masyarakat sendiri ini sangat penting. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa kapitalisme kan adalah sistem ekonomi, artinya bahwa tidak ada seperti ini, maka sistem ekonomi kita kan artinya tidak akan meningkat atau tidak ada namanya pertukaran antara barang dan jasa. Mungkin itu. Kebijakan apakah yang harus dibuat untuk menangani masalah kapitalisme ini? Ya, baik. Kalau bercerita soal kebijakan apa yang harus dibuat untuk menangani masalah kapitalisme ini, seperti halnya dengan apa yang telah dipaparkan oleh pemerintah, bahwa sesungguhnya itu pemerintah fokus dalam melakukan pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk mengatasi namanya ketimpangan sosial. Lanjut dari regulasi kebijakan antara lain meliputi cara berinvestasi, izin usaha melalui usaha, hingga soal ekspor. Dari paket-paket itulah kebijakan yang dikeluarkan kita bisa disederhanakan. Mungkin seperti itu. Dari kebijakan yang telah dibuat, apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? Kalau pertanyaan adik tentang kebijakan yang telah dibuat, apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? Ya, kalau bercerita tentang keuntungan lagi mengenai dengan sistem ekonomi kita, ya banyak sekali sebenarnya. Namun di sini kita ketahui kan bahwa di negara kita sendiri kita sudah tahu bahwa keterlambatan ekonomi kita kan sangat luar biasa. Nah, makanya dalam sistem ini keuntungan yang bisa kita dapatkan ya mungkin salah satunya adalah akan memperlancar ekonomi kita. Makanya saat ini pemerintah itu mengambil beberapa langkah fundamental, ya seperti itu. Apakah kerugian dari kebijakan tersebut, Pak? Kalau soal kerugian,
menurut saya sendiri pribadi eh, tentang kebijakan ini, saya rasa eh, tidak ada kerugian. Eh, Kenapa? Karena malah kita akan mendapatkan namanya keuntungan yang luar biasa, ya. Karena di mana masyarakat ini bisa melakukan namanya usaha dengan bebas, ya seperti itu. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui dan bagaimana caranya? Mengenai dengan kebijakan itu, apakah dapat diperbarui atau tidak, ya kalau menurut saya sih bisa saja diperbarui, tetapi menurutku sih tidak perlu lagi diperbarui sebab ini sudah sangat bagus. Nah, kalau bertanya lagi bagaimana caranya, ya kemungkinan akan kembali lagi pada sistem semula. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa? Tidak perlu, sebab itu sudah sangat bagus menurut saya pribadi. Karena di mana kebijakan ini semua masyarakat kan bebas melakukan sistem ekonomi. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang pendapat tersebut? Pasti kalau tentang perbedaan pendapat pasti ada, ya, karena mungkin ada masyarakat mungkin di bawah seperti ya orang-orang kaya atau ekonominya sangat kurang yang mau berusaha dalam mungkin dalam soal mengambil izin usaha inilah yang mungkin dia dalam kesusahan, mungkin seperti itu saja. Karena kemungkinan dulunya dalam sistemnya itu kan tidak ada namanya izin usaha, makanya siapa saja bisa. Namun di sini ada namanya izin usaha, artinya kalau sudah ada izin usaha, semua orang bebas melakukan namanya sistem ekonomi atau perdagangan. Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini, Pak? Ya, kalau soal informasi di mana dia bisa memahami, ya dia bisa mendapatkan informasi itu dari bagaimana pemerintah menginformasikan kepada masyarakatnya, misalnya dengan cara melakukan namanya sosialisasi di masyarakat, ya, ataukah dia ya ataukah dia mengumpulkan di suatu tempat untuk orang-orang pedagang, kemudian dia menyampaikan bahwa ada sebuah kebijakan yang bagus seperti ini, ya. Mungkin seperti itu akhirnya masyarakat yang misalnya ini yang melakukan namanya perdagangan atau tukar jasa barang, ya mungkin dia akan lebih tahu dari hal dari itu, ya mungkin seperti itu saja, ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.